communicate expectations of many people. Halo Mbak Dila, Hai Mas Gendra. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas Gendra baik. baik juga ya? Alhamdulillah baik. Mbak Dila, nih seperti kita tahu kan Institut Harkat Negeri lebih fokus pada bidang kepemimpinan ya. Sampai sekarang masih seperti itu dengan konsistensinya. Masih Mas. Jadi selama ini kan IHN memang fokusnya di kepemimpinan, tapi untuk pemberdayaannya kita juga sudah ada lokasinya di Brebes, di Padepokan Kalisoga. Nah, selama pandemi ini memang formatnya gerak dari IHN yang diubah. Yang dulunya kita ada pelatihan offline, sekarang kita pelatihannya lebih ke online. Gitu. Itu jadi tantangan sendiri ya, Betul. apalagi kita bicara pemimpinan dan itu apa sih namanya? Butuh praktik Iya gitu betul, ya, contoh pencontoh langsung gitu betul. ya. Oke. Kalau tentang itu sih ya mungkin yang menarik tentang di IHN sendiri kan menyebutkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal jabatan. Itu bagaimana ya bisa diceritakan gitu, tentang? Iya Mas, jadi kita percaya pemimpin itu soal perilaku. Jadi bukan jabatan. Kadang-kadang memang ada sekelompok orang dan ada leadersnya. Dia tidak harus jadi lurah, dia tidak harus jadi bupati gitu ya. Dan kita percaya kok banyak dari grassroots yang malah muncul orang-orang yang memunculkan inisiatif. Nah, itu yang kita anggap sebagai pemimpin ya, yang punyai pandangan ke depan gitu, bisa hadir di tengah masyarakat menyelesaikan masalah gitu, dan dia punya ide-ide yang bisa menggerakkan orang-orang sekitarnya. Kita percaya lebih ke perilaku sih memang Jadi dari bukan hanya soal jabatan ya, karena kan Betul. bayangannya kita harus jadi kepala dulu nih, Heeh. harus jadi apa namanya tadi ketua RT lah minimal. Ternyata Iya. di masyarakat kita juga nggak harus seperti itu, tapi bisa jadi pemimpin ya. Iya betul. Bahkan kalau misalnya menjadi seorang pimpinan tapi tidak mempunyai karakter pemimpin, rasanya juga dia pasti tidak bisa menggerakkan gitu. Karena datangnya cuma instruksi gitu-gitu aja ya. Kalau pemimpin lebih ke ngajakin, aku mau membuat kegiatan sosial nih. Orang tuh semua pada ikut. Nah, itu Dia leadership. yang menginisiasi gitu-gitu ya, Iya. nggak Jadi hanya menggerakkannya nggak harus pakai duit gitu, pakai kata-kata, pakai ajakan aja sudah pada ngikutin gitu. Lebih oke. ke begitu. Terkait ini mungkin apa ya? Menurut pandangan Mbak Dila sendiri tentang potret kepemimpinan saat ini, bagaimana? Karena kita tahu mungkin tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang juga banyak banyak kasus korupsi juga ya di pimpinan kita ya. Iya, Maksudnya benar. bagaimana potret itu kemudian sampai akhirnya mungkin juga salah satunya IHN harus di depan ya untuk menjawab solusi tentang itu gitu. Nah, sebenarnya potret itu saya melihatnya ada dua ya. Kalau dari segi perhatian publik ke konsep kepemimpinan itu meningkat ya Mas. Kayak isu-isunya, pelatihannya tuh di mana-mana ada. Kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu, yang mungkin pelatihannya sekarang udah mudah banget kita akses di mana-mana ya. Dan antusias gitu ya Iya, dan mereka itu. antusias secara publik. Kalau melihat dari potretnya langsung secara praktik, di Indonesia sendiri memang kita agak sedih ya. Oh ya? Hampir seluruh pimpinan tertinggi negara itu masuk Terjebak. berjaket orange gitu. Iya. Walaupun mereka Kecuali nggak sedih sih kayaknya. Mereka senyum-senyum aja. iya Bahkan ya, bisa kalau ngelambain ditangkap kamera betul. gitu. Itu juga prihatin juga, kecuali kita melihat ketua MA gitu ya, ketua DPR gitu. Terus selama Covid yang di dalam kondisi krisis gitu, Pun masih masih ada ada. loh gitu yang Yes. yang jadi menteri masih nyolong gitu. Lalu apakah begitu kita sebut kepemimpinan? Pasti dia hanya seorang pimpinan gitu yang menjalankan. Kalau mempunyai seorang karakter Kalau karakter kepemimpinan ya, dia pasti akan jujur gitu. Salah satu karakter aja dia nggak bisa memenuhi gitu, kualifikasi jujur aja nggak ada gitu. Jadi agak sedih memang di Indonesia. Jadi kondisi ini, tapi baiknya itu publik tuh sudah mulai melihat nih mana yang baik, mana yang enggak. Jadi saatnya manusia-manusia baik tuh lebih banyak tampil di publik, dan kita benar-benar harus melakukan edukasi ke publik sebesar-besarnya sih tentang konsep dan bagaimana melihat pemimpin yang baik ke depan. Oke. Manusia-manusia yang baik. Ini mungkin saingannya Tulus ya. Iya Kalau benar. Tulus apa ya? Manusia-manusia hebat. Bukan kuat ya? Hebat apa kuat?
Nanti kita cek lah ya Oke, Mas oke, ya, kita nanti kita cek. cek. Ha. Ya, tentang ini, Mbak, menjadi apa ya, pemimpin perempuan gitu. Maksudnya Mbak Dila sendiri kan di IHN menjadi direktur eksekutifnya ya, dan itu menjadi pimpinan di IHN. Kemudian dan dilihat misalnya kita di masyarakat tradisional, mungkin kalau kayak di sini sendiri di Tegal dan sekitarnya juga masih masyarakatnya ada yang masih tradisional, dan pandangan-pandangannya tentang perempuan ngapain sih sampai jadi direktur segala, udahlah apa namanya, nikah aja ngurusin anak gitu-gitu kan, kamu akan bahagia gitu Oh gitu ya, ngurusin anak tuh bahagia gitu di katanya rumah. Oh katanya. katanya, iya, iya, iya. Nah, maksudnya bagaimana perempuan yang menjadi pemimpin dan pandangannya Mbak Dila sendiri tentang perempuan yang menjadi pemimpin itu. Kalau menurut saya ya, sekarang tuh kesempatan terbuka lebar ya. Perempuan dapat tempat yang cukup baik. Publik pasti sekarang bisa melihat ya. Kita Brebes misalnya, nggak jauh-jauh dari Tegal nih, punya bupati perempuan. Oke. Di kabinet kita ada 6 menteri perempuan Yep. gitu ya. Terus Yep. di pergerakan banyak juga pemimpin-pemimpin perempuan. Jadi rasanya dengan peningkatan pendidikan baik pendidikan tinggi maupun menengah itu sudah mulai merubah konsep eh, perempuan itu harus ada di rumah saja, walaupun nih ada di rumah saja itu juga harus keren gitu, karena dia Iya. harus ngasih contoh ke keluarganya, dia harus mengelola eh, baik keuangannya, baik anaknya mau dibawa kemana, Oke. anaknya harus dilatih apa gitu. Kebayang nggak kalau misalnya tidak memiliki konsep konsep dan untuk konteks untuk pemberdayaan, ya agak gimana ya, Iya, maksudnya iya, iya. perkembangannya juga tidak bisa mengikuti zaman gitu. Nah, Oke, oke. jadi kalau dilihat dari situ sih perempuan tuh di dalam kepemimpinan punya ruang yang cukup besar. Dari global kita punya contoh Jacinda Ardern di New Zealand tuh keren banget ya. Dia bagaimana dalam kondisi pandemi dia jadi contoh di dunia gitu, bagaimana New Zealand bisa kelarin COVID waktu itu di sangat awal. Iya. Dia melakukan pidato dulu, menyampaikan urgensi, perempuan loh, Iya. keren banget gitu. Ah. Jadi kayaknya saya sih melihat ruang yang besar bagi perempuan untuk lebih banyak tampil di publik. Oke. Dan kelihatannya masa depan kita bisa apa ya, di tangan perempuan juga untuk maksudnya artinya perempuan menjadi pemimpin dan lain-lain yang dulu itu nggak kebayang, Mbak. Nggak kebayang, Nggak betul. kebayang. Jadi uh, berkarir aja udah langsung dijulukin wanita karir. Iya, Nggak ada pria betul. karir. Iya, Kan benar, seakan kan dari benar. istilah itu kita itu Jadi mengkotakkan perempuan tuh seakan-akan udah tidak saatnya di samping pria, bahkan di depan pria gitu kan. di samping pria atau depan. Oke. Iya kan? Jadinya kayak di belakang kita Iya, kan, iya, iya, lebih di belakang. lebih posisinya kayak second Iya, iya. layer gitu. Iya, iya, iya. Eh, kemudian terkait itu Mbak, kan kita di dunia pendidikan ya, di kampus Poltek Harbor, dan bagaimana sih mungkin menurut Mbak Dila tentang apa yang harus dilakukan kampus nih untuk mendorong mahasiswa untuk bisa jadi pemimpin, jadi mereka nggak hanya yang apa namanya kemudian jadi pekerja gitu-gitu, tapi mereka punya karakter kepemimpinan yang kuat kayak Mbak Dila mungkin. Amin, didoain ya. Ini mudah-mudahan jadi doa nih, didoain Mas Gendra. Jadi kalau menurut saya, Poltek Harbor ini jadi salah satu kampus, contoh kampus yang menarik menurut saya. Poltek Harbor itu pemimpinnya balance loh, nggak hanya perempuan, nggak hanya laki-laki, tapi kita punya wadir perempuan, Oke. kita punya kajur-kajur perempuan Iya, gitu. betul. Mahasiswanya dengan seperti itu harusnya sih bisa melihat contoh yang lebih dekat bahwa kesempatannya banyak. Yang harus dilakukan kampus adalah lebih memberikan konteks ya ke mahasiswa, ke masyarakat. Apa sih yang bisa dilakukan? Kan pemimpin tuh tidak hanya ngomong di depan, tapi pemimpin tuh tentang bagaimana membuat perubahan. Bagaimana yang di daerahnya misalnya anak sekolah tuh nggak mandi, oh ya udah dia inisiasi aja gimana anak sekolah tuh mandi, biar di sekolah seger, ikut pelajaran bagus gitu. Sesederhana itu. Jadi mahasiswa perlu dibekali dengan konteks itu oleh kampus. Nah bagusnya PHB ini sudah banyak kegiatan mahasiswa kan. Nah itu menjadi salah satu Pintu. pintu dan faktor pendorong menurut saya. Jadi yang
perlu diperbanyak ya, mungkin ngajakin mahasiswa lebih banyak lagi ya untuk gabung di kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan. lebih keren di Poltek Harbor ini gitu. Iya, ya misalnya kita juga, ya kita kan beberapa kali misalnya terjun ke masyarakat kayak gitu-gitu, bukan yang hanya karena KKL ya, tapi Betul. memang karena membina masyarakat gitu-gitu ya. Ya. Karena kepemimpinan juga bisa lahir di situ ya. Betul, dengan keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa, ini adalah ajang yang baik untuk ngajarin secara praktiknya gitu ke masyarakat secara langsung. Oke Mbak Dila, mungkin terakhir ya. Tapi kita juga penasaran, mungkin teman-teman penasaran Mbak Dila bisa sampai jadi direktur dan bagaimana sih pengalaman Mbak Dila dulu. Kami dengar juga dapat beasiswa sampai luar negeri segala macem gitu-gitu, bolehlah dikepoin biar teman menginspirasi teman-teman di Poltek Harbor dan teman-teman bisa seperti itu. Jadi kesempatan itu kan di mana-mana ada, dan internet tuh sekarang tuh gila-gilaan. Kalau dibanding dengan 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu. Kelihatannya lulusannya udah 5-10 tahun yang lalu. Terus 15 tahun, 20 bukan tahun. Mas, 5 tahun ya kan? 5 tahun, iya 5 tahun lah ya. Jadi kebayangkan sekarang tuh internet tuh banyak memfasilitasi info-info tentang kesempatan exchange gitu. Jadi menurut saya mahasiswa sih tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ya, atau mencoba lah minimal gitu. Jadi bagaimana misalnya Mbak, aku kan belum punya TOEFL, Iya. iya, sekarang saatnya kamu Belajar, les pilihannya. Mbak, aku nggak punya duit, kan ada komunitas bahasa Inggris di PHB di Oke. Poltek Harbor ini gitu. Ada. Jadi menurut saya yang paling harus dicoba adalah berani nekat dan berani nyoba. Jadi situ pertama kita jadi punya keberanian dulu, Oke. kesiapan untuk gagal, karena kan nggak langsung, kan saya ke luar negeri nggak langsung sekali Langsung daftar terus lolos berhasil gitu, Iya, nggak iya. juga gitu. Tetap ada perjuangannya tetap ada gitu. perjuangan. Beasiswa LPDP, sebelumnya juga udah nyoba beasiswa yang lain gitu, tapi belum berhasil, tapi nggak berhenti. Jadi jangan putus asa, terus nyoba gitu. Yang paling penting menurut saya di kampus ini nggak hanya di kelas, tapi kesempatan untuk ngasah kemampuan berorganisasi, karena itu penting banget. Oke. Kita canggih banget, IP-nya 4, tapi kalau misalnya nyampein argumen gitu terus Iya, tidak iya. mampu mengelola, tidak dikembangkan, kan juga sama aja gitu. Ide kita akan berhenti di kita, tapi tidak bermanfaat ke sekitar kita. Oke, Gitu hanya sih. angka-angka ya selesai. Exactly, betul. Itu kepo dong, tadi yang LPDP berarti itu di kampus Saya ngambilnya S2-nya di UI. S2-nya di Di UI. UI, iya. Oke. Tuh teman-teman nih harus apa namanya bisa jadi panutan ya, panutan Q. Kalau teman-teman anak Oh, panutan Q, kan ada ya. kan kalau anak-anak Iya betul. kelihatan nih Panutan enggak Q, udah nggak ngikutin. nggak ngikutin Oh zaman iya, nih. panutan Q. kan, Oke, ada kan. oke, benar-benar. Eh, Boleh. Terakhir tadi kan terakhir lagi ya, tadi udah terakhir. Kayaknya Mas Kendra nggak ada akhir-akhirnya nih, saya juga curiga. Mungkin kan tadi ya tentang apa ya? Mungkin pengen ada pesan khusus dari Mbak Dila untuk mahasiswa yang terkait mungkin kepemimpinan atau pemberdayaan ataupun tadi pendidikan gitu. Menurut saya mungkin saatnya melihat di sekitar ya, melihat terdekat, nggak harus jauh-jauh di negara lain gitu, nggak harus jauh-jauh di kota lain gitu. Coba lihat di desa kita, kira-kira tuh ada butuh apa sih dan kita bisa apa. Kalau misalnya, di desa kita tuh banyak penjual makanan, tapi jualannya masih di sekitar kita gitu. Oh, jangan-jangan karena kitanya sudah kekinian, main sosmed, banyak panutan Q tadi Panutan gitu Q, ya. oke. Bisa ngajarin mereka online marketing gitu. Jadi di marketing, dibantuin Dibantuin membuat online jualannya, marketing, jualannya ya, ya. sekitar-sekitarnya gitu. Iya, iya. Jadi sederhana, dia nggak ngeluarin duit, tapi dia bantuin orang sekitarnya, orangnya seneng kan sama dia, dan itu menjadi penting ke depan jadi portofolio dia. Oh, oke. Kelihatan sederhana dan mungkin kalau misalnya ditanya orang nggak keren-keren amat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa portofoliomu dan dampak ke masyarakat, mungkin itu salah satu bagian yang bisa dicoba oleh Oke, teman-teman oke. Poltek Harbor. Jadi jangan terlalu muluk-muluk dulu tapi Yang lihat paling dekat sama aja. kita, Oke. iya. Gitu Mbak Dila, terima kasih atas kehadirannya di Tegal di Poltek Harbor. Kita senang banget nih kedatangan
Mbak Dila dari IHN juga. Makasih banyak Mas Gendra udah diundang di podcastnya Poltek Harbor. Yes, nanti jangan lupa nonton podcastnya sendiri ya. Siap. Dan di subscribe ya. Boleh. Oh, iya. Makasih Mas Ya, Gendra. oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Mas Ya. Gendra.